Sayang, turun kamu. Nyah. Kevin, kamu sedang apa? Lepaskan! Kamu sedang apa? Sayang, dia sedang memanfaatkanmu. Kamu omong kosong apa? Aku dan dia hanya sedang membahas kerjasama. Malam begini, dia sudah menyentuh badanmu. Kamu bilang ini membahas kerjasama. Cukup, Kevin. Bisakah kamu jangan mengacau? Setio adalah teman kuliahku. Dia sekarang adalah pengurus grup Suruga di Provinsi Judong. Dia juga anak angkat orang terkaya. Karakternya, aku sangat tahu jelas. Mina, ini adalah suamimu yang menjadi supir. Dia hebat dalam fitnah. Kevin, bisa nggak kamu jangan pakai pandanganmu yang sempit itu untuk menilai hubungan dulu antara aku dan Pak Setio? Kerja sama bisnis, berbeda dengan kamu yang menjadi supir. Nggak begitu sederhana tanpa perlu berpikir. Apalagi ini bukan pekerjaan rumah, kamu nggak bisa ikut campur. Jadi kamu masih nggak percaya padaku? Kalau kamu mau berpikir begitu, aku juga nggak berdaya. Mina, sebenarnya aku merasa di dalam masalah ini dia bisa ikut campur. Dia boleh membawa mobilku setelah kita bersenang-senang untuk mengantarnya pulang. Ini mobil BSG, hati-hati dalam bawanya. Kalau sampai rusak, maka gaji 2 bulanmu akan habis. Ini istriku sendiri, aku bisa antar sendiri. Sayang, ayo pergi. Ikut aku pulang, aku buatkan kamu lobster kesukaanmu. Kamu pikirkan baik-baik. Makan malam yang aku dan Mina makan adalah lobster Boston yang seharga 20.000. Yang kami minum adalah anggur seharga 80.000 sebotol. Bagaimana kamu? Kamu minta makan dia sampah ini? Menjadi suami seperti kamu. Kamu gak malu? Ini masalah aku sendiri. Gak perlu kamu ikut campur. Cukup, cukuplah. Pak Setio, masalah kerjasama, kita bicarakan di lain hari. Aku pergi dulu. Kevin, istrimu pasti kudapatkan. Bibi Siti, masalah kerjasama dengan keluarga Cuna mungkin gak bisa dilanjutkan lagi. Kapan aku bisa punya mobil seperti ini? Ini namanya anaknya, pasti sehebat ayahnya. Benar, hari sukses di usia muda. Oh iya, teman-teman, hari ini kalian kalau merasa makanan sangat enak, maka berikan nilai bintang 5 untuk restoran kami. Aduh, ketua kelas. Dulu kamu adalah orang terkenal di sekolah kita. Kenapa sekarang menjadi pelayan yang biasa? Hidupmu semakin lama semakin rendah. Anaknya Felix masih menjadi supir. Nggak seperti Hadi begitu berguna. Masih muda sudah menjadi bos besar. Bibi, terima kasih. Bagaimana kalau kita lanjutkan lagi? Baik, Supir, bawakan kemari mobilku itu. Ya, baik bos. Ayah, Pergi dulu. Berilah penilaian bagus. minggirlah. ayah. Aku minta kamu bawa kemari Land Rover. Kamu tuli. Enya, terserah siapa yang mau jadi supir. Aku nggak mau lagi. Ternyata ini adalah anakmu. Ayahnya buruk, anaknya juga buruk. Bocah, bersihkan sepatuku. Awas, nanti ku buat kamu kehilangan pekerjaan. Jangan gegabah, jangan gegabah. Kamu tunggu saja, ayo. Hadi, aku akan lap untukmu. Kamu lah. Ayah, jangan lepas sepatunya. Lap yang bersih. Iya, hari ini harus memberikan bintang 5 untuk Felix. Bintang 5. Baik, Hadi, sudah selesai. bagus. Felix, pelayananmu hari ini bagus. Ini ada tip untukmu. Ambil. Kita pergi. Kita lanjut ronde kedua. Ayo. Aku yang traktir. Ayah, kamu sedang apa? Uang ini nggak boleh dipungut. Kenapa nggak boleh? Setiap sen sangatlah susah didapatkan. Ayah, aku yang nggak berguna. Aku sudah membuatmu menderita. Kerja kerasmu sudah ku ketahui. Aku percaya padamu akan semakin baik.
Sudah saatnya memberitahukan dia identitas asliku. Ganti baju. Selamat datang kembali, CEO. CEO, kamu sebagai orang terkaya di Bagia, kamu juga adalah pemilik grup Suruga. Posisimu sangat penting. Tapi kenapa bisa menyamar menjadi pelayan di restoran sendiri? Ini tentu saja demi anak. Anak? Benar, jika ingin harta bertahan lebih dari 3 generasi, maka harus memiliki pengalaman kerja posisi rendah yang banyak. Jadi, selama bertahun-tahun ini aku membiarkan dia berlatih di luar. Sekarang sudah saatnya agar dia mewarisi grup Suruga. Tapi Tuan Muda nggak punya pengalaman manajemen. Dengan ceroboh membiarkan dia mengurus Suruga, takutnya terlalu berisiko. Gak masalah, selama ini aku selalu diam-diam membantu Mina agar dia menjadi pembantu Kevin yang baik. CEO, besok adalah ulang tahun ke-80 Tuan Besar Cuna. Bagaimana? Kamu siapkan hadiah besar. Di saat itu, aku mau di acara keluarga Cuna untuk mengumumkan pada dunia. Mina Cuna adalah menantu keluarga Cena. Dia juga adalah calon nyonya grup Suruga. Baik. Mina, Sayang, Kevin, kamu sudah selesai. Aku serius. Aku gak mohon kamu bisa dalam usia muda seperti Pak Setio, menjadi anak orang terkaya. Tapi setidaknya, bisakah kamu jangan menghambatku? aku bagimu hanyalah orang yang menghambatmu. Bukankah begitu? Kamu lihatlah sendiri, di beberapa tahun ini semua sedang meningkat. Kecuali kamu. Mina, ada apa? Pak Setio bilang kerjasama dengan keluarga kita sudah nggak bisa dilanjutkan. Ibu, pasti dikacaukan oleh sampah ini. Dasar gak berguna. Kamu gak mau lihat keluarga Cuna menjadi baik, kan? Sandi, aku dan kakakmu adalah suami istri. Ini sudah malam. Ada seorang pria yang menyentuh badannya. Apakah aku gak berhak mengurusnya? Dasar! Kamu berhak apanya? Aku beritahu kamu, kalau kali ini putriku gagal dalam bisnisnya, aku akan perhitungkan denganmu. Sekarang, kamu segera dan cepat bercerai dengan putriku. Apa? Bercerai? Benar, dulu minta kamu menikah di keluarga Cuna itu karena kasih padamu. Ternyata sampah sepertimu nggak bisa berguna. Bahkan anjing di rumahku, Dodo, lebih berguna darimu. Sandi, jangan keterlaluan. Saat aku baru masuk keluarga Cuna kalian punya banyak utang. Aku yang menjual mobil dan rumah dan bekerja keras di luar. Kalau enggak keluarga Cuna kalian gak akan ada hari ini. Bukankah hanya 500.000 saja? Kamu setiap hari mengatakannya. Kamu nggak bosan? Ini adalah 1 juta. Ini surat cerai. Kamu ambil uangnya dan tanda tangan. Menyalah! Sudahlah Sandi, sampai di sini saja. Bukankah dia... Sudah kubilang sampai di sini saja. Kevin, bisakah kamu menghargaiku? Aku gak mohon kamu menjadi kaya. Aku hanya minta kamu jangan membuatku malu. Di dalam ini adalah lukisan Bang Wedewa. Aku membelinya dengan harga 50.000. Besok adalah ulang tahun kakek yang ke-80. Kamu ambil ini dan berikan pada kakek. Anggap saja pemberianmu. Ini adalah kesempatan yang terakhir untukmu. Kamu mengerti? Kamu bersikaplah dengan baik. Ayah. Sayang. Aku yang gak mampu. Aku gak bisa membantu kalian. Kevin? Dia kenapa? Ini... Selama ini, anak ini sudah terlalu banyak menderita. Wanda, hadiah ulang tahun sudah disiapkan? Sudah siap, CEO. Biar kulihat. Putraku, bagaimana bisa punya kaligrafi yang begitu buruk? Kamu pergi ke kantorku, ambilkan lukisan sungai dan gunung yang seharga ratusan juta. Baik. Kevin, besok aku akan membuat semua orang di Bakia tahu identitasmu. Kamu barulah tuan muda grup Suruga yang terhormat. Semoga Tuan Besar punya rezeki banyak, panjang umur. Ibu,
Pak Setio sudah bilang, kalau ingin kerjasama dengannya, kakakku harus cerai dengan sampah itu. Tenang saja. Asalkan dia hari ini di acara ulang tahun dibuat malu, kakakmu pasti akan mengusir sampah itu. Tuan besar, lihatlah cucumu membawa barang bagus apa untukmu. Kakek, ini adalah ginseng ratusan tahun yang aku minta temanku bawa dari wilayah barat daya. Semoga kamu rezeki melimpah dan panjang umur. Lihatlah. Cucuku, terima kasih. Kakek, kami juga menyiapkan hadiah untukmu. Kakek, ini adalah hadiah yang aku dan Nina siapkan khusus untukmu. Lihatlah. Nggak perlu lagi, taruhlah di sana. Kevin, kemarilah. Kevin, Apa maksudmu? anjing kami bahkan punya posisi di keluarga Cuna, sedangkan kamu nggak pantas. Kamu keterlaluan. Sandi, Benar, kami memang mempermainkanmu. Putriku bisa menikah dengan sampah sepertimu. Dia sungguh sangat sial. Di acara ulang tahun megah ini, kamu bahkan gak membawa tamu. Kamu masih gak tahu malu mau duduk. Sudahlah, semuanya diam. Kevin, di meja ini, kamu nggak pantas duduk di sini. Kakek, posisi ini bukan aku yang duduki. Jadi siapa? Tentu saja aku. Beberapa itu adalah 10 CEO terkenal yang ada di seluruh provinsi. Biasanya nggak bisa bertemu. Hari ini bisa-bisanya datang untuk mendoakan Tuan Besar. Lihatlah, bukankah itu adalah pengendali grup Yuhan? Wanita kuat yang punya aset ratusan juta juga datang. Semua orang terkenal ini, asalkan bekerja sama dengan salah satunya, maka asetnya akan naik pesat. Semuanya datang bersama Pak Setio. Benar. Tuan besar, aku Setio mengajak orang terkenal dari wilayah timur khusus mendoakan Tuan besar. Semoga Tuan besar panjang umur. Semoga Tuan besar panjang umur. Pak Setio bisa datang sendiri, bahkan membawa banyak tamu penting. Ini sungguh membuat keluarga Cuna sangat terhormat. Tuan besar, kamu terlalu sungkan. Hari ini aku datang, bahkan khusus menyiapkan hadiah besar untukmu. Apakah kamu pernah dengar orang terkaya di Bagia juga adalah pendiri dari grup Suruga, Felix? Tentu saja, Felix sendirian mendirikan grup Suruga. Lagi pula dia adalah penguasa di Bagia. Felix sudah menduduki orang terkaya di Bagia. Siapa yang gak mau berteman dengannya? Aku merendahkan hati. Aku adalah anak angkat Felix. Di sini adalah kontrak kerja sama senilai 1 miliar. Anggap saja niat baikku untuk keluarga Cuna. Aku harap Tuan besar menerimanya. Bagus sekali. Keluarga Cuna sudah akan makmur. Pak Setio, mari, duduklah. Duduklah. Nggak masalah. Bukankah ini adalah supir kita? Kenapa dia nggak duduk? Apakah kamu nggak suka duduk? Pak Setio, dia orang gak penting. Abaikan dia. Posisi di samping istriku. Kalian biarkan orang luar duduk. Sebenarnya aku adalah menantu kalian atau dia. Diam. Ada Pak Setio di sini. Kamu nggak pantas menjadi menantu kami. Enyahlah. Ibu, Sandi, kalian diamlah. Pak Setio, jangan permasalahkan ini Nenek. Kita duduk dan makanlah. Baiklah. Duduklah. Tapi aku penasaran, bocah ini memberi hadiah apa? Karena Pak Setio sudah tanya, maka bukalah. Sampah, ambillah. Kevin, Kakek, yang Kevin siapkan untukmu adalah lukisan Bango Dewa. Maknanya adalah panjang umur dan sehat selalu, rezeki berlimpah. Meski nggak mahal, tapi
Dia juga memilih dengan teliti. Mohon kamu menerimanya. Mina, lukisan yang diberikan Kevin, mungkin aku gak bisa menerimanya. Apa? Kakak, kamu lihat baik-baik apa yang dia berikan. Kamu lihat baik-baik apa yang dia berikan. Ini lukisan sungai dan gunung. Ini adalah harta karun langka. Ini harta tak bernilai. Hebat sekali. Nggak kuduga seorang supir ternyata memberikan harta negara. Tuan besar, menantu cucumu memang berbakti. Lukisan sungai dan gunung ini adalah harta negara bahagia. Ini adalah barang langka. Kamu berani memberikan kakekku lukisan palsu? 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 Kevin, apa ini? Di mana lukisan Bango Dewa? Kenapa kau menggantinya? Mina, aku nggak mengganti lukisan ini. Kemarin aku tertidur di sofa. Aku taruh lukisan di sampingku. Aku mau kamu jujur. Aku sudah ingat. Lukisan ini pasti diganti oleh ayahku. Aku segera menelponnya. Menelepon apanya? Kamu sedang apa? Sudahlah, lukisan yang asli sekarang ada di kantor ayah angkatku. Kamu bilang ini asli. Jadi maksudmu ayahku adalah ayahmu. Kevin, aku gak menduga sudah sampai begini. Kamu masih bisa berbohong. Mina, percayalah padaku. Ini adalah acara ulang tahun kakek. Aku gak mungkin bersandar di acara ulang tahun kakek. Cukup, bawa lukisan palsu dan enyah. Apa kamu gak dengar? Minta kamu enyah. Cepatnya. Enyahlah. Mina, kakek, kalian dengarkan aku. Cukup! Kevin, bukankah beberapa hari lalu sudah kubilang? Kubilang acara ulang tahun kali ini sangatlah penting. Jangan mengecewakanku. Tapi bagaimana denganmu? Kamu mengganti lukisan yang palsu. Kau malah membawa lukisan palsu. Kamu menganggap semua orang adalah orang bodoh. Lihatlah, semua orang di sini nggak menyambutmu. Kalau kamu terus di sini, juga mempermalukan dirimu sendiri. Apanya mengganti lukisan palsu? Apanya mempermalukan diri? Kalian lebih memilih percaya anak rendahan ini. Juga gak bersedia memberiku kesempatan menelpon. Sikap kalian ini sungguh membuatku sadar. Omong kosong. Kalian yang omong kosong. Kevin! Mina, apakah kita gak bisa bicara baik-baik? Aku yang gak mau bicara baik-baik. Aku yang gak pernah bicara baik-baik denganmu. Lihatlah kamu. Sampai sekarang kamu masih berbohong. Kamu bahkan menghina keluargaku. Aku mau kamu sekarang dan segera minta maaf pada keluargaku. Mereka adalah keluargamu. Aku bukan keluargamu. Aku terakhir kali bilang padamu, lukisan itu bukan aku yang menggantinya. Aku juga terakhir kali bilang padamu. Kamu sungguh membuatku sangat kecewa. Kevin, kita percaya saja. Sayang, turun kamu. Enyah. Kevin, kamu sedang apa? Lepaskan. Kamu sedang apa? Sayang, dia sedang memanfaatkanmu. Kamu omong kosong apa? Aku dan dia hanya sedang membahas kerjasama. Malam begini, dia sudah menyentuh badanmu. Kamu bilang ini membahas kerjasama. Cukup, Kevin. Bisakah kamu jangan mengacau? Setio adalah teman kuliahku. Dia sekarang adalah pengurus grup Suruga di Provinsi Judong. Dia juga anak akad orang terkaya. Karakternya aku sangat tahu jelas. Mina, ini adalah suamimu yang menjadi supir. Dia hebat dalam fitnah. Kevin, bisa nggak kamu jangan pakai pandanganmu yang sempit itu untuk menilai hubungan dulu antara aku dan Pak Setio? Kerja sama bisnis, berbeda dengan kamu yang menjadi supir. Nggak begitu sederhana tanpa perlu berpikir. Apalagi ini bukan pekerjaan rumah, kamu nggak bisa ikut campur. Jadi kamu masih gak percaya padaku? Kalau kamu mau berpikir begitu, aku juga nggak berdaya.
Mina, sebenarnya aku merasa di dalam masalah ini dia bisa ikut campur. Dia boleh membawa mobilku setelah kita bersenang-senang untuk mengantarnya pulang. Ini mobil BSG, hati-hati dalam bawanya. Kalau sampai rusak, maka gaji 2 bulanmu akan habis. Ini istriku sendiri. Aku bisa antar sendiri. Sayang, ayo pergi. Ikut aku pulang. Aku buatkan kamu lobster kesukaanmu. Kamu pikirkan baik-baik. Makan malam yang aku dan Mina makan adalah lobster Boston yang seharga 20.000. Yang kami minum adalah anggur seharga 80.000 sebotol. Bagaimana kamu? Kamu minta makan dia sampah ini? Menjadi suami seperti kamu. Kamu gak malu? Ini masalah aku sendiri. Gak perlu kamu ikut campur. Cukuplah. Pak Setio, masalah kerjasama kita bicarakan di lain hari. Aku pergi dulu. Kevin, istrimu pasti kudapatkan. Bibi Siti, masalah kerjasama dengan keluarga Cuna mungkin gak bisa dilanjutkan lagi. Kapan aku bisa punya mobil seperti ini? Ini namanya anaknya, pasti sehebat ayahnya. Benar, hari sukses di usia muda. Oh iya, teman-teman, hari ini kalian kalau merasa makanan sangat enak, maka berikan nilai bintang 5 untuk restoran kami. Aduh, ketua kelas. Dulu kamu adalah orang terkenal di sekolah kita. Kenapa sekarang menjadi pelayan yang biasa? Hidupmu semakin lama semakin rendah. Anaknya Felix masih menjadi supir. Nggak seperti Hadi begitu berguna. Masih muda sudah menjadi bos besar. Bibi, terima kasih. Bagaimana kalau kita lanjutkan lagi? Baik. Supir, bawakan kemari mobilku itu. Ya, baik bos. Ayah, Pergi dulu. Berilah penilaian bagus. Minggirlah. ayah. Aku minta kamu bawa kemari Land Rover. Kamu tuli. Enya, terserah siapa yang mau jadi supir. Aku gak mau lagi. Ternyata ini adalah anakmu. Ayahnya buruk, anaknya juga buruk. Bocah, bersihkan sepatuku. Awas, nanti ku buat kamu kehilangan pekerjaan. Jangan gegabah. Kamu tunggu saja, ayo. Hadi, aku akan lap untukmu. Kamu lah. Ayah, jangan lap sepatunya. Lap yang bersih. Iya, hari ini harus memberikan bintang 5 untuk Felix. Bintang 5. Baik, Hadi, sudah selesai. bagus. Felix, pelayananmu hari ini bagus. Ini ada tip untukmu. Ambil. Kita pergi. Kita lanjut ronde kedua. Ayo. Aku yang traktir. Ayah, kamu sedang apa? Uang ini gak boleh dipungut. Kenapa nggak boleh? Setiap sen sangatlah susah didapatkan. Ayah, aku yang gak berguna. Aku sudah membuatmu menderita. Kerja kerasmu sudah ku ketahui. Aku percaya padamu akan semakin baik. Sudah saatnya memberitahukan dia identitas asliku. Ganti baju. Selamat datang kembali, CEO. CEO, kamu sebagai orang terkaya di Bahagia, kamu juga adalah pemilik grup Suruga. Posisimu sangat penting. Tapi kenapa bisa menyamar menjadi pelayan di restoran sendiri? Ini tentu saja demi anak. Anak? Benar, jika ingin harta bertahan lebih dari 3 generasi, maka harus memiliki pengalaman kerja posisi rendah yang banyak. Jadi, selama bertahun-tahun ini aku membiarkan dia berlatih di luar. Sekarang sudah saatnya agar dia mewarisi grup Suruga. Tapi Tuan Muda nggak punya pengalaman manajemen. Dengan ceroboh membiarkan dia mengurus Suruga, takutnya
terlalu berisiko. Gak masalah, selama ini aku selalu diam-diam membantu Mina agar dia menjadi pembantu Kevin yang baik. CEO, besok adalah ulang tahun ke-80 Tuan Besar Cuna. Bagaimana? Kamu siapkan hadiah besar. Di saat itu, aku mau di acara keluarga Cuna untuk mengumumkan pada dunia. Mina Cuna adalah menantu keluarga Cena. Dia juga adalah calon nyonya grup Suruga. Baik. Mina, Sayang, Kevin, kamu sudah selesai. Aku serius. Aku gak mohon kamu bisa dalam usia muda seperti Pak Setio, menjadi anak orang terkaya. Tapi setidaknya, bisakah kamu jangan menghambatku? aku bagimu hanyalah orang yang menghambatmu. Bukankah begitu? Kamu lihatlah sendiri, di beberapa tahun ini semua sedang meningkat. Kecuali kamu. Mina, ada apa? Pak Setio bilang kerjasama dengan keluarga kita sudah nggak bisa dilanjutkan. Ibu, pasti dikacaukan oleh sampah ini. Dasar gak berguna. Kamu gak mau lihat keluarga Cuna menjadi baik kan? Sandi, aku dan kakakmu adalah suami istri. Ini sudah malam. Ada seorang pria yang menyentuh badannya. Apakah aku gak berhak mengurusnya? Dasar, kamu berhak apanya? Aku beritahu kamu, kalau kali ini putriku gagal dalam bisnisnya, aku akan perhitungkan denganmu. Sekarang, kamu segera dan cepat bercerai dengan putriku. Apa? Bercerai? Benar, dulu minta kamu menikah di keluarga Cuna itu karena kasih padamu. Ternyata sampah sepertimu nggak bisa berguna. Bahkan anjing di rumahku, Dodo, lebih berguna darimu. Sandi, jangan keterlaluan. Saat aku baru masuk keluarga Cuna kalian punya banyak utang. Aku yang menjual mobil dan rumah dan bekerja keras di luar. Kalau enggak keluarga Cuna kalian gak akan ada hari ini. Bukankah hanya 500.000 saja? Kamu setiap hari mengatakannya. Kamu nggak bosan? Ini adalah 1 juta. Ini surat cerai. Kamu ambil uangnya dan tanda tangan. Penyalah! Sudahlah Sandi, sampai di sini saja. Bukankah dia... Sudah kubilang sampai di sini saja. Kevin, bisakah kamu menghargaiku? Aku gak mohon kamu menjadi kaya. Aku hanya minta kamu jangan membuatku malu. Di dalam ini adalah lukisan Bang Wedewa. Aku membelinya dengan harga 50.000. Besok adalah ulang tahun kakek yang ke-80. Kamu ambil ini dan berikan pada kakek. Anggap saja pemberianmu. Ini adalah kesempatan yang terakhir untukmu. Kamu mengerti? Kamu bersikaplah dengan baik. Ayah. Sayang. Aku yang gak mampu. Aku gak bisa membantu kalian. Kevin? Dia kenapa? Ini... Selama ini, anak ini sudah terlalu banyak menderita. Wanda, hadiah ulang tahun sudah disiapkan? Sudah siap, CEO. Biar kulihat. Putraku, bagaimana bisa punya kaligrafi yang begitu buruk? Kamu pergi ke kantorku, ambilkan lukisan sungai dan gunung yang seharga ratusan juta. Baik. Kevin, besok aku akan membuat semua orang di Bakia tahu identitasmu. Kamu barulah tuan muda grup Suruga yang terhormat. Semoga Tuan Besar punya rezeki banyak, panjang umur. Ibu, Pak Setio sudah bilang kalau ingin kerjasama dengannya, kakakku harus cerai dengan sampah itu. Tenang saja. Asalkan dia hari ini di acara ulang tahun dibuat malu, kakakmu pasti akan mengusir sampah itu. Tuan Besar, lihatlah cucumu membawa barang bagus apa untukmu. Kakek, ini adalah ginseng ratusan tahun yang aku minta temanku bawa dari wilayah barat daya. Semoga kamu rezeki melimpah dan panjang umur. Lihatlah. Cucuku, terima kasih. Kakek, kami juga menyiapkan hadiah untukmu. Kakek, ini adalah hadiah yang aku dan Mina siapkan khusus untukmu. Lihatlah. Nggak perlu lagi, taruhkan di sana. Kevin, kemarilah.
Kevin, Apa maksudmu? anjing kami bahkan punya posisi di keluarga Cuna, sedangkan kamu nggak pantas. Kamu keterlaluan. Sandi, Benar, kami memang mempermainkanmu. Putriku bisa menikah dengan sampah sepertimu. Dia sungguh sangat sial. Di acara ulang tahun megah ini, kamu bahkan gak membawa tamu. Kamu masih gak tahu malu mau duduk. Sudahlah, semuanya diam. Kevin, di meja ini, kamu nggak pantas duduk di sini. Kakek, posisi ini bukan aku yang duduki. Jadi siapa? Tentu saja aku. Beberapa itu adalah 10 CEO terkenal yang ada di seluruh provinsi. Biasanya nggak bisa bertemu. Hari ini bisa-bisanya datang untuk mendoakan Tuan Besar. Lihatlah, bukankah itu adalah pengendali grup Yuhan? Wanita kuat yang punya aset ratusan juta juga datang. Semua orang terkenal ini asalkan bekerja sama dengan salah satunya, maka asetnya akan naik pesat. Semuanya datang bersama Pak Setio. Benar. Tuan Besar, aku Setio mengajak orang terkenal dari wilayah timur. Khusus mendoakan Tuan Besar. Semoga Tuan Besar panjang umur. Semoga Tuan Besar panjang umur. Pak Setio bisa datang sendiri, bahkan membawa banyak yang penting. Ini sungguh membuat keluarga Cuna sangat terhormat. Tuan Besar, kamu terlalu sungkan. Hari ini aku datang, bahkan khusus menyiapkan hadiah besar untukmu. Apakah kamu pernah dengar orang terkaya di Bagia juga adalah pendiri dari grup Suruga, Felix? Tentu saja, Felix sendirian mendirikan grup Suruga. Lagi pula dia adalah penguasa di Bagia. Felix sudah menduduki orang terkaya di Bagia. Siapa yang gak mau berteman dengannya? Aku merendahkan hati. Aku adalah anak angkat Felix. Di sini adalah kontrak kerja sama senilai 1 miliar. Anggap saja niat baikku untuk keluarga Cuna. Aku harap Tuan Besar menerimanya. Bagus sekali. Keluarga Cuna sudah akan makmur. Pak Setio, mari, duduklah. Duduklah. Nggak masalah. Bukankah ini adalah supir kita? Kenapa dia nggak duduk? Apakah kamu nggak suka duduk? Pak Setio, dia orang gak penting. Abaikan dia. Posisi di samping istriku. Kalian biarkan orang luar duduk. Sebenarnya aku adalah menantu kalian atau dia. Diam. Ada Pak Setio di sini. Kamu nggak pantas menjadi menantu kami. Hanyalah. Ibu, Sandi, kalian diamlah. Pak Setio, jangan permasalahkan ini Nani. Kita duduk dan makanlah. Baiklah. Duduklah. Tapi aku penasaran, bocah ini memberi hadiah apa? Karena Pak Setio sudah tanya, maka bukalah. Sampah, ambillah. Kevin, kakek, yang Kevin siapkan untukmu adalah lukisan Bangodewa. Maknanya adalah panjang umur dan sehat selalu, rezeki berlimpah. Meski nggak mahal, tapi dia juga memilih dengan teliti. Mohon kamu menerimanya. Mina, lukisan yang diberikan Kevin, mungkin aku gak bisa menerimanya. Apa? Kakak, kamu lihat baik-baik apa yang dia berikan. Kamu lihat baik-baik apa yang dia berikan. Ini lukisan sungai dan gunung. Ini adalah harta karun langka. Ini harta tak bernilai. Hebat sekali. Nggak kuduga seorang supir ternyata memberikan harta negara. Tuan Besar, menantu cucumu memang berbakti.
Lukisan sungai dan gunung ini adalah harta negara bahagia. Ini adalah barang langka. Kamu berani memberikan kakekku lukisan palsu? 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 Kevin, apa ini? Di mana lukisan Bango Dewa? Kenapa kamu menggantinya? Mina, aku nggak mengganti lukisan ini. Kemarin aku tertidur di sofa. Aku taruh lukisan di sampingku. Aku mau kamu jujur. Aku sudah ingat. Lukisan ini pasti diganti oleh ayahku. Aku segera menelponnya. Menelepon apanya? Kamu sedang apa? Sudahlah, lukisan yang asli. Sekarang ada di kantor ayah angkatku. Kamu bilang ini asli. Jadi maksudmu, ayahku adalah ayahmu. Kevin, aku gak menduga sudah sampai begini. Kamu masih bisa berbohong. Mina, percayalah padaku. Ini adalah acara ulang tahun kakek. Aku gak mungkin bersandar di acara ulang tahun kakek. Cukup, bawa lukisan palsu dan enyah. Apa kamu gak dengar? Minta kamu enyah. Cepatnya. Enyahlah. Mina, kakek, kalian dengarkan aku. Cukup! Kevin, bukankah beberapa hari lalu sudah kubilang? Kubilang acara ulang tahun kali ini sangatlah penting. Jangan mengecewakanku. Tapi bagaimana denganmu? Kamu mengganti lukisan yang palsu. Kau malah membawa lukisan palsu. Kamu menganggap semua orang adalah orang bodoh. Lihatlah, semua orang di sini nggak menyambutmu. Kalau kamu terus di sini, juga mempermalukan dirimu sendiri. Apanya mengganti lukisan palsu? Apanya mempermalukan diri? Kalian lebih memilih percaya anak rendahan ini. Juga gak bersedia memberiku kesempatan menelpon. Sikap kalian ini sungguh membuatku sadar. Omong kosong. Kalian yang omong kosong. Kevin! Mina, apakah kita gak bisa bicara baik-baik? Aku yang gak mau bicara baik-baik. Aku yang gak pernah bicara baik-baik denganmu. Lihatlah kamu. Sampai sekarang kamu masih berbohong. Kamu bahkan menghina keluargaku. Aku mau kamu sekarang dan segera minta maaf pada keluargaku. Mereka adalah keluargamu. Aku bukan keluargamu. Aku terakhir kali bilang padamu, lukisan itu bukan aku yang menggantinya. Aku juga terakhir kali bilang padamu. Kamu sungguh membuatku sangat kecewa. Kevin, kita percaya saja. Sayang, turun kamu. Enyah. Kevin, kamu sedang apa? Lepaskan. Kamu sedang apa? Sayang, dia sedang memanfaatkanmu. Kamu omong kosong apa? Aku dan dia hanya sedang membahas kerjasama. Malam begini, dia sudah menyentuh badanmu. Kamu bilang ini membahas kerjasama. Cukup, Kevin. Bisakah kamu jangan mengacau? Setio adalah teman kuliahku. Dia sekarang adalah pengurus grup Suruga di Provinsi Judong. Dia juga anak angkat orang terkaya. Karakternya aku sangat tahu jelas. Mina, ini adalah suamimu yang menjadi supir. Dia hebat dalam fitnah. Kevin, bisa nggak kamu jangan pakai pandanganmu yang sempit itu untuk menilai hubungan dulu antara aku dan Pak Setio? Kerja sama bisnis, berbeda dengan kamu yang menjadi supir. Nggak begitu sederhana tanpa perlu berpikir. Apalagi ini bukan pekerjaan rumah, kamu nggak bisa ikut campur. Jadi kamu masih nggak percaya padaku? Kalau kamu mau berpikir begitu, aku juga nggak berdaya. Mina, sebenarnya aku merasa di dalam masalah ini, dia bisa ikut campur. Dia boleh membawa mobilku setelah kita bersenang-senang untuk mengantarnya pulang. Ini mobil BSG, hati-hati dalam bawanya. Kalau sampai rusak, maka gaji 2 bulanmu akan habis. Ini istriku sendiri, aku bisa antar sendiri. Sayang, ayo pergi. Ikut aku pulang, aku buatkan kamu lobster kesukaanmu. Kamu pikirkan baik-baik. Makan malam. Yang aku dan Mina makan adalah lobster Boston yang seharga 20.000. Yang kami minum adalah anggur seharga 80.000 sebotol. Bagaimana kamu? Kamu minta makan dia sampah ini? Menjadi suami seperti kamu. Kamu gak malu? Ini masalah aku sendiri. Gak perlu kamu ikut campur. Cukup, cukuplah. Pak Setio, masalah kerjasama kita bicarakan di lain hari. Aku pergi dulu.
Kevin, istrimu pasti kudapatkan. Bibi Siti, masalah kerjasama dengan keluarga Cuna mungkin gak bisa dilanjutkan lagi. Kapan aku bisa punya mobil seperti ini? Ini namanya anaknya, pasti sehebat ayahnya. Benar, hari sukses di usia muda. Oh iya, teman-teman, hari ini kalian kalau merasa makanan sangat enak, maka berikan nilai bintang 5 untuk restoran kami. Aduh, ketua kelas. Dulu kamu adalah orang terkenal di sekolah kita. Kenapa sekarang menjadi pelayan yang biasa? Hidupmu semakin lama semakin rendah. Anaknya Felix masih menjadi supir. Nggak seperti Hadi begitu berguna. Masih muda sudah menjadi bos besar. Bibi, terima kasih. Bagaimana kalau kita lanjutkan lagi? Baik, Supir, bawakan kemari mobilku itu. Ya, baik bos. Ayah, Pergi dulu. Berilah penilaian bagus. minggirlah. ayah. Aku minta kamu bawa kemari Land Rover. Kamu tuli. Enya, terserah siapa yang mau jadi supir. Aku nggak mau lagi. Ternyata ini adalah anakmu. Ayahnya buruk, anaknya juga buruk. Bocah, bersihkan sepatuku. Awas, nanti ku buat kamu kehilangan pekerjaan. Jangan gegabah, jangan gegabah. Kamu tunggu saja. Ayo. Hadi, aku akan lap untukmu. Kamu lah. Ayah, jangan lapas sepatunya. Lap yang bersih. Ya, hari ini harus memberikan bintang 5 untuk Felix. Bintang 5. Baik, Hadi, sudah selesai. bagus. Felix, pelayananmu hari ini bagus. Ini ada tip untukmu. Ambil. Kita pergi. Kita lanjut ronde kedua. Ayo. Aku yang traktir. Ayah, kamu sedang apa? Uang ini nggak boleh dipungut. Kenapa nggak boleh? Setiap sen sangatlah susah didapatkan. Ayah, aku yang nggak berguna. Aku sudah membuatmu menderita. Kerja kerasmu sudah ku ketahui. Aku percaya padamu akan semakin baik. Sudah saatnya memberitahukan dia identitas asliku. Ganti baju. Selamat datang kembali, CEO. CEO, kamu sebagai orang terkaya di Bagia, kamu juga adalah pemilik grup Suruga. Posisimu sangat penting. Tapi kenapa bisa menyamar menjadi pelayan di restoran sendiri? Ini tentu saja demi anak. Anak? Benar, jika ingin harta bertahan lebih dari 3 generasi, maka harus memiliki pengalaman kerja posisi rendah yang banyak. Jadi, selama bertahun-tahun ini aku membiarkan dia berlatih di luar. Sekarang sudah saatnya agar dia mewarisi grup Suruga. Tapi Tuan Muda nggak punya pengalaman manajemen. Dengan ceroboh membiarkan dia mengurus Suruga, takutnya terlalu berisiko. Gak masalah, selama ini aku selalu diam-diam membantu Mina agar dia menjadi pembantu Kevin yang baik. CEO, besok adalah ulang tahun ke-80 Tuan Besar Cuna. Bagaimana? Kamu siapkan hadiah besar. Di saat itu, aku mau di acara keluarga Cuna untuk mengumumkan pada dunia. Mina Cuna adalah menantu keluarga Cena. Dia juga adalah calon nyonya grup Suruga. Baik. Mina, Sayang, Kevin, kamu sudah selesai. Aku serius. Aku nggak mohon kamu bisa dalam usia muda seperti Pak Setio. Menjadi anak orang terkaya. Tapi setidaknya, bisakah kamu jangan menghambatku? aku bagimu hanyalah orang yang menghambatmu. Bukankah begitu? Kamu lihatlah sendiri. Di beberapa tahun ini, semua sedang meningkat. Kecuali kamu. Mina, ada apa? Pak Setio bilang kerjasama dengan keluarga kita sudah nggak bisa dilanjutkan. Ibu,
pasti dikacaukan oleh sampah ini. Dasar gak berguna. Kamu gak mau lihat keluarga Cuna menjadi baik kan? Sandi, aku dan kakakmu adalah suami istri. Ini sudah malam. Ada seorang pria yang menyentuh badannya. Apakah aku nggak berhak mengurusnya? Dasar, kamu berhak apanya? Aku beritahu kamu, kalau kali ini putriku gagal dalam bisnisnya, aku akan perhitungkan denganmu. Sekarang, kamu segera dan cepat bercerai dengan putriku. Apa? Bercerai? Benar, dulu minta kamu menikah di keluarga Cuna itu karena kasih padamu. Ternyata sampah sepertimu nggak bisa berguna. Bahkan anjing di rumahku, Dodo, lebih berguna darimu. Sandi, jangan keterlaluan. Saat aku baru masuk keluarga Cuna kalian punya banyak utang. Aku yang menjual mobil dan rumah dan bekerja keras di luar. Kalau enggak keluarga Cuna kalian nggak akan ada hari ini. Bukankah hanya 500.000 saja? Kamu setiap hari mengatakannya. Kamu nggak bosan? Ini adalah 1 juta. Ini surat cerai. Kamu ambil uangnya dan tanda tangan. Menyalah! Sudahlah Sandi, sampai di sini saja. Bukankah dia... Sudah kubilang sampai di sini saja. Kevin, bisakah kamu menghargaiku? Aku gak mohon kamu menjadi kaya. Aku hanya minta kamu jangan membuatku malu. Di dalam ini adalah lukisan Bang Wedewa. Aku membelinya dengan harga 50.000. Besok adalah ulang tahun kakek yang ke-80. Kamu ambil ini dan berikan pada kakek. Anggap saja pemberianmu. Ini adalah kesempatan yang terakhir untukmu. Kamu mengerti? Kamu bersikaplah dengan baik. Ayah. Sayang. Aku yang gak mampu. Aku gak bisa membantu kalian. Kevin? Dia kenapa? Ini... Selama ini, anak ini sudah terlalu banyak menderita. Wanda, hadiah ulang tahun sudah disiapkan? Sudah siap, CEO. Biar kulihat. Putraku, bagaimana bisa punya kaligrafi yang begitu buruk? Kamu pergi ke kantorku, ambilkan lukisan sungai dan gunung yang seharga ratusan juta. Baik. Kevin, besok aku akan membuat semua orang di Bakia tahu identitasmu. Kamu barulah tuan muda grup Suruga yang terhormat. Semoga Tuan Besar punya rezeki banyak, panjang umur. Ibu, Mas itu sudah bilang kalau ingin kerjasama dengannya, kakakku harus cerai dengan sampah itu. Tenang saja. Asalkan dia hari ini di acara ulang tahun dibuat malu, kakakmu pasti akan mengusir sampah itu. Tuan Besar, lihatlah cucumu membawa barang bagus apa untukmu. Kakek, ini adalah ginseng ratusan tahun yang aku minta temanku bawa dari wilayah barat daya. Semoga kamu rezeki melimpah dan panjang umur. Lihatlah. Cucuku, terima kasih. Kakek, kami juga menyiapkan hadiah untukmu. Kakek, ini adalah hadiah yang aku dan Mina siapkan khusus untukmu. Lihatlah. Nggak perlu lagi, taruh dari sana. Kevin, kemarilah. Kevin? Apa maksudmu? Anjing kami, bahkan punya posisi di keluarga Cuna, sedangkan kamu nggak pantas. Kamu keterlaluan. Sandi! Benar, kami memang mempermainkanmu. Putriku bisa menikah dengan sampah sepertimu. Dia sungguh sangat sial. Di acara ulang tahun megah ini, kamu bahkan gak membawa tamu. Kamu masih gak tahu malu mau duduk. Sudahlah, semuanya diam. Kevin, di meja ini, kamu nggak pantas duduk di sini. Kakek, posisi ini bukan aku yang duduki. Jadi siapa? Tentu saja aku. Beberapa itu adalah 10 CEO terkenal yang ada di seluruh provinsi. Biasanya nggak bisa bertemu. Hari ini bisa-bisanya datang untuk mendoakan Tuan Besar. Lihatlah,
Bukankah itu adalah pengendali grup Yuhan? Wanita kuat yang punya aset ratusan juta juga datang. Semua orang terkenal ini asalkan bekerja sama dengan salah satunya, maka asetnya akan naik pesat. Semuanya datang bersama Pak Setio. Benar. Tuan Besar, aku Setio mengajak orang terkenal dari wilayah timur. Khusus mendoakan Tuan Besar. Semoga Tuan Besar panjang umur.